Oke Sobat Yoso Squad dimanapun berada, salam sukses, salam sehat, salam the best and the biggest di bidangnya. Pada hari ini kita akan membahas dinamika percintaan antara INTJ dengan ESFP. Selamat menyaksikan. Komunikasi INTJ dan ESFP. INTJ dan ESFP memiliki pendekatan komunikasi yang sangat berbeda. Oleh karena itu kesalahpahaman di antara mereka pasti akan muncul. INTJ adalah individu yang tertutup. Meskipun mereka biasanya hanya berbicara ketika ada hal berharga yang ingin ditambahkan, mereka tidak ragu untuk mengungkapkan pendapat mereka. Meskipun demikian, mereka menyimpan emosi mereka sendiri. Lebih suka terlibat dalam percakapan yang merangsang pikiran daripada membahas masalah pribadi. ESFP di sisi lain sangat banyak bicara. Biasanya mereka adalah jiwa pesta. Mereka tidak keberatan memimpin percakapan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak karena INTJ adalah pendengar yang penuh perhatian. Namun karena kepekaan mereka mungkin tidak menghargai keterus-terangan INTJ. Selain itu, ESFP lebih tertarik membahas realitas kehidupan daripada berfilsafat atau berhipotesis. Oleh karena itu, INTJ dan ESFP seringkali merasa berada di dalam gelombang yang berbeda. INTJ dan ESFP menangani konflik. INTJ dan ESFP menangani konflik dan perselisihan dengan cara yang sangat berbeda. Dalam hal konflik, alih-alih berdebat, ESFP lebih suka menyembunyikan masalah dan beralih ke kegiatan yang lebih menyenangkan. Meskipun mereka peka terhadap perasaan, mereka menghindari emosi negatif dan mencoba mencairkan suasana alih-alih menghadapi masalah yang ada. Ketika mereka mengungkapkan pikiran atau kekhawatiran, mereka cenderung berfokus pada perasaan dan emosi mereka. Sementara itu, INTJ menghadapi masalah secara langsung. Mereka biasanya tetap tenang dan terkendali, bahkan dalam situasi yang paling panas sekalipun, yang memungkinkan mereka menganalisnya secara menyeluruh dan menemukan solusi. Namun, mereka bisa bersikap langsung hingga ke titik yang keras. Tentu saja, INTJ mungkin merasa cara ESFP yang menghindari konflik menjengkelkan. Demikian pula, ESFP mungkin tidak menyukai keterus-terangan INTJ yang justru dapat memperdalam konflik. Nilai-nilai INTJ dan ESFP. INTJ dan ESFP memiliki beberapa nilai yang sama, seperti kemandirian dan autentisitas. Namun mereka juga memiliki beberapa nilai berbeda yang sebagian besar membentuk filosofi hidup mereka. INTJ menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan, dan mereka percaya bahwa hidup dimaksudkan untuk dianalisis dan dipahami. Sebaiknya ESFP lebih tertarik pada aktivitas fisik daripada pengejaran intelektual, percaya bahwa hidup dimaksudkan untuk dijalani dan dinikmati sepenuhnya. Mereka menghargai pengalaman baru dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjelajahi dunia dan melibatkan indera mereka. INTJ jauh lebih intelektual daripada ESFP yang cenderung berorientasi pada tindakan. Meskipun perbedaan ini dapat menyebabkan beberapa masalah di kemudian hari, hal itu juga memungkinkan kedua tipe ini untuk berkembang. INTJ dapat belajar untuk rileks dan tidak terlalu serius dalam menjalani hidup dengan menghabiskan waktu bersama ESFP. Sementara itu, INTJ dapat mengajari mereka untuk mengekang impulsivitas dan mengembangkan visi ke depan. Pengambilan keputusan INTJ dan ESFP. INTJ dan ESFP mendekati pengambilan keputusan dari perspektif yang berlawanan. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi mereka untuk mencapai kesepakatan bersama atau memahami pilihan satu sama lain. Karena sangat tegas, INTJ membuat keputusan dengan cepat dan jarang berubah pikiran. Mereka mengutamakan objektivitas dan membuat keputusan berdasarkan data. Karena mereka sangat independen dan tidak memihak, proses pengambilan keputusan mereka mungkin merasa terlalu impersonal dan keras bagi ESFP. Sementara itu, ESFP suka membiarkan pilihan mereka terbuka. Mereka menunda pengambilan keputusan selama mungkin. Dipandu oleh hati dan nilai-nilai mereka khawatir tentang bagaimana tindakan dan keputusan mereka dapat mempengaruhi orang lain. Karena mereka lebih peduli pada orang lain daripada data faktual, INTJ mungkin menganggap keputusan mereka tidak rasional atau bias. Kehidupan sehari-hari INTJ dan ESFP. INTJ dan ESFP cenderung memiliki gaya hidup yang sangat berbeda yang dapat membuat kehidupan sehari-hari mereka cukup menantang. Meskipun ESFP lebih praktis daripada INTJ, sifat perseptif atau P mereka seringkali mengakibatkan kurangnya keteraturan. Mengingat INTJ menyukai struktur, wajar saja jika hal ini dapat mengganggu mereka. Seringkali hal ini menyebabkan ESFP menganggap INTJ terlalu keras dan terlalu tegang.
Selain itu, SFP jauh lebih energik dan supel daripada INTJ, yang lebih suka berdiam diri di rumah dengan buku bagus daripada menghadiri, atau lebih buruk lagi menjadi tuan rumah daripada pesta. Oleh karena ESFP menyukai kehidupan yang serba cepat dan selalu siap berpetualang, mereka mungkin merasa kebersamaan dengan INTJ agak membosankan. Sementara itu, INTJ mungkin merasa terkuras oleh sifat ESFP yang riuh, meskipun sifat tersebut sangat menawan. INTJ dan ESFP menghadapi stres. Tergantung situasinya, INTJ dan ESFP dapat menghadapi stres dengan cara yang sangat mirip. ESFP cenderung memiliki ambang stres yang lebih rendah daripada INTJ dan biasanya mengalihkan perhatian mereka dari situasi stres, alih-alih menghadapinya. Terkadang mekanisme coping mereka justru merusak diri sendiri. Meskipun ESFP sensitif, mereka mungkin akan menyerang orang lain ketika berada dalam tekanan yang sangat tinggi. Hal ini justru dapat memperburuk keadaan karena mereka tidak ingin menyakiti atau mengecewakan orang lain. Sedangkan INTJ biasanya menghadapi stres dengan mengatasi akar penyebabnya. Meskipun mereka dapat kewalahan oleh terlalu banyak interaksi sosial atau situasi yang syarat emosi, mereka cukup tahan terhadap stres. Namun di bawah tekanan ekstrim, mereka mungkin mengambil pendekatan yang serupa dengan ESFP. Alih-alih mencari solusi, mereka justru berusaha mengalihkan perhatian yang seringkali justru memperburuk keadaan. 3 potensi masalah dalam hubungan INTJ dan ESFP. Berikut adalah 3 potensi masalah yang mungkin dihadapi INTJ dan ESFP dalam hubungan mereka. Yang pertama, kesulitan mengatasi konflik. ESFP menghindari konflik dan berusaha menjaga suasana tetap ringan, sementara INTJ berusaha menyelesaikannya. Namun, pendekatan mereka terkadang terasa terlalu agresif bagi ESFP sehingga mereka merasa terdesak. Yang kedua, kebutuhan sosial yang berbenturan. INTJ mudah merasa kewalahan atau bahkan terkekang dalam hubungan dengan ESFP yang suka bergaul. Sementara itu, ESFP dapat dengan cepat merasa kesepian atau tidak dicintai karena INTJ tidak seterbuka yang ESFP inginkan tentang diri ESFP sendiri. Yang ketiga adalah kesenjangan komunikasi. INTJ dan ESFP memiliki gaya dan preferensi komunikasi yang sangat berbeda. INTJ lebih menyukai komunikasi langsung dan senang mendiskusikan konsep serta ide abstrak. Sementara ESFP berkomunikasi dengan empati dan perhatian. Mereka juga lebih suka berbicara tentang hal sehari-hari yang nyata dan lebih rentan secara emosional. 3 tips meningkatkan hubungan INTJ dan ESFP. Jika terdapat potensi masalah, terdapat pula cara efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan kekurangan yang tak terelakkan dalam hubungan INTJ dan ESFP. Contohnya, yang pertama, tumbuhkan rasa saling menghormati dan pengertian. INTJ dan ESFP memiliki sedikit kesamaan sehingga mereka mungkin perlu secara sadar berusaha untuk saling memahami. Belajar menghargai dan menghormati perbedaan mereka mungkin tidak mudah, tetapi hal itu dapat membantu mereka tumbuh baik sebagai pasangan maupun sebagai individu, sehingga menghasilkan hubungan yang memuaskan. Yang kedua, akui kebutuhan satu sama lain. Karena beberapa kebutuhan mereka mungkin berbenturan, INTJ dan ESFP mungkin harus menguasai seni kompromi agar hubungan tersebut berkembang. Kedua belah pihak harus berusaha memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik itu sosial, emosional, dan lain sebaik mungkin. Tentu saja tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri. Yang ketiga adalah tingkatkan komunikasi. Belajar berkomunikasi lebih efektif dapat membantu INTJ dan ESFP membangun kepercayaan dan pengertian, serta menjadikan mereka tim yang lebih baik. Sementara ESFP mungkin mendapatkan manfaat dari komunikasi lebih tegas dan berfokus pada fakta daripada perasaan. INTJ harus mencoba mengekspresikan diri mereka dengan lebih lembut. Kesimpulan, meskipun percikan cinta antara INTJ dan ESFP bukanlah hal yang aneh, seringkali hal itu hanya berlangsung singkat. Sayangnya, mendamaikan perbedaan mendasar seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi pasangan ini. Meskipun demikian, hal ini seharusnya tidak menghalangi Anda untuk menjalin hubungan INTJ dan ESFP. Sebaliknya, ini bisa menjadi kesempatan belajar yang baik bagi kedua individu, karena mereka dapat saling membantu mengembangkan fungsi kognitif mereka yang lebih lemah
yang mengarah pada kepribadian yang lebih utuh dan hubungan yang harmonis. Terima kasih.